Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina, NIM 40014211041. Di sini saya akan melaksanakan praktikum kimia dasar 1 mengenai tinjauan fase gas, padat, dan cair. Praktikum ini dilakukan dengan 5 percobaan. Percobaan pertama dilakukan dengan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Percobaan kedua, hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Percobaan ketiga, hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Percobaan keempat, hubungan antara suhu dengan volume. Percobaan kelima, hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Untuk cara kerja percobaan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel dilakukan dengan menekan tombol intro, kemudian menekan lambang plus hijau untuk membuka box partikel, kemudian memompa 100 partikel molekul gas biru ke dalam ruangan. Dapat terlihat bahwa molekul gas biru bergerak dengan lambat. Arah gerakan partikelnya lurus, laju konstan, dan bergerak secara acak. Ketika bertumbukan, membentuk tumbukan lenting sempurna, serta partikel gas biru menyebar secara merata di seluruh ruangan. Selanjutnya, memompa 100 partikel gas merah ke dalam ruangan. Dapat terlihat bahwa molekul gas merah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan partikel gas biru. Arah gerakan partikelnya lurus dan bergerak secara acak. Ketika bertumbukan dengan partikel biru dan senyawa partikelnya, terjadi tumbukan lenting sempurna dan partikelnya menyebar secara merata di ruangan. 2. Hubungan antara suhu dengan tekanan partikel dilakukan dengan memilih pegangan kontrol pada ember di bawah ruangan. Kemudian menyeret tombol ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin. Dapat terlihat bahwa tekanan mengalami kenaikan ketika suhu partikel dinaikkan dari 23,4 atm menjadi 38,9 atm setelah suhunya dinaikkan menjadi 500 Kelvin. Molekul gas biru bergerak lambat, sedangkan molekul gas merah bergerak cepat. Setelah itu menaikkan panas menjadi 1000 Kelvin. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tekanan seiring dengan kenaikan suhu partikel yang semula 38,9 atm menjadi 77,9 atm pada suhu 1000 Kelvin. Molekul gas biru bergerak lambat, sedangkan molekul gas merah bergerak semakin cepat. Percobaan 3. Hubungan antara volume dengan tekanan partikel dilakukan dengan menyetel ulang sistem dengan menekan lingkaran oranye dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Selanjutnya, menekan perhitungan tabrakan untuk membuka jendela Wall-Coulson, mengatur sampel period menjadi 20 ps. Selanjutnya, memilih tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, memompa 100 molekul gas biru ke dalam ruangan, dan memompa 100 molekul gas merah, serta membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Setelah 20 detik, menekan panah go hijau di kotak perhitungan tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps.
Di sini saya melakukan pengulangan tabrakan sebanyak 3 kali. Jumlah pertama diperoleh sebanyak 541 tabrakan. Tabrakan kedua diperoleh sebanyak 551 tabrakan. Tabrakan ketiga diperoleh sebanyak 523 tabrakan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tabrakan yang terjadi akan berubah setiap kali dari tabrakan pertama dengan nilai sebanyak 541 tabrakan dan tabrakan kedua sebanyak 551 tabrakan serta tabrakan ketiga sebanyak 523 tabrakan. Selanjutnya memilih kotak centang wit di kanan atas. Garis putus-putus akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini 10,0 nanometer dan menyeret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Dapat dilihat bahwa lebar ruang maksimum adalah 15,0 nanometer. Suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 15,6 atm. Selanjutnya menyeret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Dapat dilihat bahwa lebar ruangan minimum adalah 5,0 nanometer. Suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 46,7 atm. Percobaan 4. Hubungan antara suhu dengan volume. Dilakukan dengan memilih icon Laws di menu bawah untuk berpindah tab. Memilih tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, kemudian memompa 100 molekul gas biru ke dalam ruangan, lalu memompa 100 molekul merah, dan membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Selanjutnya, dalam menu Hold Constant, memilih Pressure, kemudian memilih kotak centang wit di kanan atas. Dapat terlihat bahwa lebar ruangan 10,0 nanometer, jumlah partikelnya 200, suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Kemudian memompa 100 molekul gas biru ke dalam ruangan dan memompa 100 molekul gas merah, membiarkan molekul menyebar secara merata. Selanjutnya, dalam menu Hold Constant, memilih Pressure, memilih kotak centang wit di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruangan yang menunjukkan lebar saat ini. Selanjutnya, meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000 sehingga ada 500 partikel biru dan 500 partikel merah. Pada saat ini, lebar ruangannya menjadi 15,0 nanometer. Jumlah partikelnya ada 1000, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya 77,9 atm. Percobaan 5. Hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Dilakukan dengan mengatur ulang sistem dengan mengklik lingkaran oranye dengan panah melengkung. Kemudian memompa 100 molekul gas biru ke dalam ruangan dan memompa 100 molekul merah, lalu membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam menu Hold Constant, memilih Pressure dan memilih kotak centang wit di kanan atas. Dapat dilihat bahwa jumlah partikelnya ada 200 dengan lebar ruangan 10,0 nanometer, suhu 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Selanjutnya menambahkan 50 partikel biru
dan 50 partikel merah, sehingga jumlah total partikel menjadi 300. Dapat dilihat bahwa jumlah partikel saat ini ada 300. Lebar ruangannya menjadi 15,0 nanometer, suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.